Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usi Nur Fadilah, NIM 12103193105 dari kelas HTN 5D. Dan ini teman saya, Anika Dermawati, NIM 12103193123 dari kelas HTN 5B. Pada kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu jurnal yang berjudul Faktor Penghambat Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Kepartaian dan Pemilu. Baik, bagian pertama adalah abstrak. Dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisa partisipasi penyandang disabilitas dalam menyalurkan hak suara di pemilihan umum atau pemilu. Karena jika kita menilik lebih dalam di lapangan pemilihan umum ini, untuk partisipasi penyandang disabilitas sudah mengalami kenaikan, namun masih ada beberapa faktor penghambat. Di antara lain yaitu faktor aksesibilitas dan juga faktor lain yang menghambat penyaluran suara dari para penyandang disabilitas. Dalam penelitian ini kami menggunakan metode penelitian deskriptif dan menggunakan teknik dimensi menurut Thomas dan Vincenski yang terdiri dari dimensi aksesibilitas, akomodasi, ketersediaan, dan akseptabilitas. Di dalam penelitian ini kami menggunakan sumber data sekunder berupa penelitian terdahulu yang dituangkan di dalam jurnal serta artikel. Latar belakang masalah. Menurut perkembangan peradaban manusia, HAM merupakan hak dasar yang dimiliki dan melekat pada setiap individu dan melahirkan hak-hak lainnya. Hak-hak itu kemudian terangkum dalam HAM, diantaranya adalah hak asasi politik yang memberikan ruang seluas-luasnya bagi setiap warga negara untuk ikut serta dalam pemerintahan, menggunakan hak pilih dan dipilih dalam pemilu, serta hak untuk bergabung serta mendirikan partai politik tertentu. Kajian ini menggarisbawahi tentang hak bagi setiap warga negara penyandang disabilitas untuk dapat memilih dalam pemilu. Dalam kajian ini menggarisbawahi tentang hak bagi setiap warga negara penyandang disabilitas untuk memilih dalam pemilu. Salah satu upaya yang dilakukan di Indonesia untuk melahirkan pemenuhan hak atas penyandang disabilitas adalah dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 yang berisi tentang penyandang cacat. Kemudian ada juga Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas atau Convention of the Rights of Persons with Disabilities melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang pengesahan Convention of the Rights of Persons with Disabilities atau Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Kemudian, permasalahan yang akan kami bahas di dalam jurnal ini adalah satu, tentang konsep hak pilih penyandang disabilitas. Yang kedua adalah tentang faktor penghambat partisipasi penyandang disabilitas dalam pemilu. Dalam jurnal ini kami menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Di dalam penelitian ini, data yang dipakai berasal dari sumber data sekunder yang berasal dari penelitian terdahulu, baik berupa jurnal atau artikel terkait topik tentang penggunaan hak pilih bagi penyandang disabilitas. Kemudian data-data yang telah diperoleh dikumpulkan dan dianalisa guna menyelesaikan masalah yang ingin diselesaikan dalam penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah guna melihat dan mengetahui fakta terkait bagaimana penggunaan hak pilih untuk penyandang disabilitas di dalam pemilihan umum, serta apa yang menjadi faktor penghambat para penyandang disabilitas dalam menyampaikan hak suara. Baik, untuk pembahasan yang pertama adalah konsep hak pilih penyandang disabilitas. Pengertian hak pilih yaitu termasuk salah satu hak asasi manusia atau HAM yang ada pada diri manusia dan pelaksanaannya juga dijamin oleh negara. Hak ini diyakini sebagai hak dasar yang harus dipenuhi tanpa melihat bangsa, ras, ataupun jenis kelamin dan sifatnya universal. Hak pilih merupakan salah satu bentuk partisipasi politik di negara demokratis yang dijelaskan oleh Miriam Bidiharjo bahwa konsep partisipasi politik bertolak dari paham bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, yaitu
dilaksanakan melalui kegiatan bersama untuk menetapkan sebuah tujuan serta masa depan masyarakat untuk menentukan orang-orang yang akan memegang kepemimpinan. Partisipasi adalah penentuan sikap dan keterlibatan hasrat setiap individu dalam situasi dan kondisi organisasinya sehingga pada akhirnya mendorong individu tersebut untuk berperan dalam mencapai tujuan organisasi serta dalam setiap pertanggungjawaban bersama. Masih mengutip pendapat dari Miriam Bidiharjo, partisipasi politik didefinisikan sebagai kegiatan oleh satu atau lebih dari satu orang yang berpartisipasi secara aktif di kehidupan politik dengan memilih pemimpin negara baik secara langsung maupun tidak langsung yang mempengaruhi kebijakan dari pemerintah. Menurut Milbrad Maran, terdapat dua faktor utama yang mendorong orang berpartisipasi dalam politik, yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung sendiri ada 5 unsur, yaitu perangsang politik, karakteristik pribadi seseorang, karakteristik sosial, situasi atau lingkungan politik, dan pendidikan politik. Faktor pertama yaitu faktor perangsang politik adalah suatu dorongan terhadap seorang pemilih agar mau berpartisipasi dalam kehidupan politik. Kemudian faktor kedua yaitu faktor karakteristik pribadi seseorang. Maksudnya adalah watak sosial seorang pemilih mempunyai kepedulian sosial yang tinggi terhadap berbagai masalah. Faktor ketiga adalah faktor karakteristik sosial yang merupakan faktor status sosial, ekonomi, ras, etnis, dan agama seseorang yang akan mempengaruhi persepsi, sikap, dan perilaku seseorang dalam beraktivitas. Di samping faktor pendukung, ada juga faktor yang menjadi penghambat suatu partisipasi politik. Faktor ini terbagi menjadi 3, yaitu faktor kebijakan induk organisasi selalu berubah, pemilih pemula yang otonom, dan dukungan yang kurang dari induk organisasi dalam rangka mensukseskan kegiatan politik. Maksud dari kebijakan induk selalu berubah ialah organisasi atau badan yang dipandang elit politik dalam suatu organisasi masyarakat atau seorang pemilih selalu mengalami perubahan kebijakan terhadap partisipasi yang ada dengan yang baru sesuai situasi dan kondisi. Kemudian, pemilih pemula yang otonom akan membuat gerakan politisnya tidak independen dan berada dalam hubungan suatu organisasi induknya yang sifatnya konsultasi maupun koordinasi. Terakhir, faktor dukungan yang kurang dari induk organisasi untuk mensukseskan kegiatan politik. Apabila terdapat dukungan yang kurang dalam proses partisipasi politik, maka akan menghambat aktivitas politik pemilih. Pengertian penyandang disabilitas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penyandang diartikan sebagai orang yang menyandang atau menderita sesuatu. Sedangkan disabilitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata serapan bahasa Inggris disability, jamaknya disabilitas, yang berarti cacat atau ketidakmampuan. Suatu keterbatasan atau ketidakmampuan sebagai akibat impairment untuk melakukan suatu kegiatan dengan cara atau dalam batas-batas yang dipandang normal oleh manusia adalah pengertian dari disability. Secara normatif, pengertian penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensorik dalam jangka waktu yang lama dan dalam berkomunikasi dengan lingkungan dapat mengalami suatu hambatan dan berdasarkan kesamaan hak mereka juga kesulitan untuk berpartisipasi serta menyeluruh dan efektif dengan warga negara lainnya. Istilah disabilitas juga digunakan sebagai pengganti istilah penyandang cacat yang mempunyai nilai negatif dan terkesan diskriminatif. Pada realita bahwa setiap manusia diciptakan berbeda sehingga yang ada hanyalah sebuah perbedaan, bukan kecacatan maupun ketidaknormalan, itulah istilah disabilitas yang sebenarnya. Selanjutnya yaitu hak pilih bagi penyandang disabilitas. Makna dari penyelenggaraan pemilu adalah bentuk perwujudan kedaulatan rakyat atau warga negara dalam menentukan perangkat kerja kekuasaan negara.
Dalam proses politik ini, warga negara tanpa terkecuali mempunyai hak untuk memberikan suara. Sehingga hak-hak politik warga negara yang tidak lain adalah bagian dari hak asasi manusia wajib dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh siapapun yang terlibat dalam proses penyelenggaraan pemilu. Hal ini juga dapat dipahami bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menempatkan pemilu sebagai ukuran yang benar untuk menentukan berjalan atau tidaknya demokrasi serta sebagai perwujudan hak setiap warga negara untuk diberi kesempatan yang sama dan efektif dalam memilih dan untuk dipilih. Terlibatnya penyandang disabilitas sangatlah penting bagi demokrasi, karena tanpa keikutsertaan semua warga negara, sebuah negara bukanlah demokrasi yang sesungguhnya. Perlibatan penyandang disabilitas melalui pemilu sejatinya membuka jalan untuk kebijakan pemerintah secara inklusif yang lebih luas. Jika penyandang disabilitas menunjukkan jumlah dan kepentingan mereka pada kotak suara, politisi kemungkinan akan lebih cenderung mengembangkan kebijakan yang menarik bagi kelompok ini seperti pendidikan, pekerjaan, transportasi, dan pelayanan kesehatan yang inklusif. Sebagai bagian dari warga negara Indonesia, para penyandang disabilitas berhak terlibat aktif dalam berkehidupan politik. Hasil pemilihan penyandang disabilitas menjadi bagian penting untuk mengukur sukses atau tidaknya pelaksanaan pemilu. Namun, pijakan regulasi selama ini rupanya tidak sejalan dengan aspek teknis pelaksanaannya, bahkan tidak sejalan dengan tingkat kesadaran para kontestan pemilu itu sendiri. Dapat dikatakan bahwa kapasitas pengetahuan tentang isu penyandang disabilitas bagi para pelaksana, pengawas maupun pesertanya masih jauh di bawah standar. Beberapa faktor yang harus ada untuk mempermudah penyandang disabilitas untuk menyalurkan suara dalam pemilihan umum antara lain 1. Aksesibilitas atau accessibility adalah fasilitas yang tersedia bagi penyandang disabilitas yang mudah digunakan secara mandiri oleh penyandang disabilitas yang terdiri dari aksesibilitas fisik dan non-fisik. Aksesibilitas fisik adalah suatu kemudahan untuk mengakses fasilitas umum, sedangkan aksesibilitas non-fisik adalah suatu kemudahan yang diberikan bagi semua orang untuk dapat dengan mudah mengakses pelayanan informasi. Yang nomor 2, akomodasi, yaitu berkaitan dengan sistem pelayanan tempat pemungutan suara yang berhubungan dengan kemudahan pemanfaatan atau jam buka pengunjung, waktu tunggu pelayan, dan panjangnya waktu tunggu untuk janji pelayanan. 3. Keterjangkauan, yaitu kemampuan finansial pemilih penyandang disabilitas sebagai pengguna layanan tempat pemungutan suara untuk memanfaatkan pelayanan apabila dalam pengadaan pelayanan membutuhkan biaya administrasi. Nomor 4. Akseptabilitas. Dalam hal ini direpresentasikan dengan sikap pemilih penyandang disabilitas sebagai pengguna hak pilih terhadap pelayanan petugas tempat pemungutan suara dan sebaliknya. Ada beberapa hambatan para penyandang disabilitas dalam pemilihan umum. Yang pertama yaitu keluarga dari penyandang disabilitas cenderung menganggap bahwa suara dari kaum disabilitas tidak diperlukan dalam pemilihan umum. Padahal semua warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam pemilihan umum. Kemudian hambatan yang kedua yaitu tidak adanya anggota keluarga yang mengantar penyandang disabilitas ke tempat pemungutan suara. Hambatan yang ketiga yaitu lokasi TPS yang terkadang sulit untuk dicapai oleh kaum disabilitas. Kesimpulan dari jurnal ini adalah melibatkan penyandang disabilitas sangatlah penting bagi demokrasi. Tanpa keterlibatan semua warga negara, sebuah negara bukanlah demokrasi yang sesungguhnya. Tidak mungkin ada pemilu berintegritas kalau ada satu saja warga negara yang tereliminasi haknya untuk menggunakan hak pilih. Pelibatan mereka dalam menebus dan merubah stigma sosial terhadap konsep kewarganegaraan, di mana memastikan penyandang disabilitas dapat muncul bersama dengan warga negara lainnya sebagai peserta aktif dalam proses politik. Hal demikian dapat dipahami bahwa penyandang disabilitas tanpa terkecuali sejatinya dapat juga memainkan peran yang sama dalam proses pemilihan.
Beberapa faktor-faktor penghambat juga harus segera diselesaikan agar penyandang disabilitas dapat menyalurkan suaranya dengan maksimal. Dan pemilihan umum yang sangat ramah untuk penyandang disabilitas bisa diselenggarakan di Indonesia. Saran, kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan pada jurnal ini masih sangat jauh dari kata sempurna karena keterbatasan referensi dan tidak menutup kemungkinan adanya kekurangan dan kesalahan di sana-sini. Karena itu, kami mohon kritik dan saran dari pembaca demi kesempurnaan karya-karya selanjutnya. Demikian presentasi dari kami. Apabila banyak kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.